Filsafat kepemimpinan dan filosofi stoik ala Marcus Aurelius. Filosof raja dan pentingnya kualifikasi berpikir, gagasan terkenal dari Plato yang menyatakan bahwa seorang pemimpin terbaik adalah seorang filsuf, seseorang yang pandai berpikir rasional dan bijaksana. Ini bukan sekadar tentang posisi atau kekuasaan, tetapi tentang kualitas berpikir dan kebijaksanaan sebagai fondasi kepemimpinan. Tokoh utama yang dibahas adalah Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filosof stoik yang menjadi contoh nyata penerapan filsafat dalam kepemimpinan praktis. Pemimpin harus dipilih berdasarkan kualifikasi berpikir, bukan hanya garis keturunan. Pemikiran filsafat membantu mengendalikan konflik, menghadapi kesulitan, dan menjaga stabilitas pemerintahan. Konsep philosopher king masih relevan dan bisa diaplikasikan pada berbagai kepemimpinan zaman modern. Pembahasan selanjutnya mengupas sejarah dan karakter Marcus Aurelius serta filosofi stoik yang dia jalankan sebagai landasan untuk memahami bagaimana filsafat bisa menjadi senjata ampuh dalam menghadapi hidup dan memimpin. Sejarah dan konteks kepemimpinan Marcus Aurelius. Marcus Aurelius adalah salah satu dari 5 kaisar baik atau the 5 good emperors yang memerintah Romawi dari tahun 96 hingga 180 Masehi. Meskipun bukan keturunan langsung kerajaan, Marcus diangkat menjadi putra mahkota oleh Kaisar Hadrian yang tidak memiliki ahli waris. Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang keluarga dan rezim pemerintahan saat itu. Marcus menjadi kaisar bersama saudara angkatnya, Lucius Verus, yang memimpin bersama tanpa perselisihan. Masa pemerintahannya penuh tantangan, perang, bencana alam, pemberontakan internal, dan masalah keluarga. Marcus dikenal sangat sabar, ulet, dan tekun, sehingga diakui sebagai kaisar yang sukses. Ia meninggal karena sakit, bukan dari perang, menandakan ketahanan mental dan fisiknya. Fakta penting lainnya adalah Marcus diketahui sebagai tokoh filsafat stoikisme yang menjadikan ketangguhan mental dan kesabaran sebagai kunci hidup dan kepemimpinannya. Filosofi stoik dan penerapannya dalam hidup. Stoikisme merupakan filsafat yang menekankan pengendalian diri, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, dan penerimaan terhadap takdir atau sunatullah alam semesta. Marcus Aurelius mengajarkan 4 prinsip utama stoikisme. Pertama, filosofi itu harus baik dan bermanfaat, bukan rumit atau muluk. Kedua, kebahagiaan berasal dari dalam diri, bukan dari kondisi eksternal. Ketiga, alam semesta memiliki logika universal atau logos dan tujuan yang teratur. 4, manusia harus menjalankan tugasnya sesuai hukum alam tanpa banyak mengeluh. Beberapa poin utama tentang stoikisme ini, kebahagiaan sebenarnya adalah kondisi menerima diri dan realitas, bukan mengejar status, kekayaan, atau kesenangan yang tidak pasti. Alam dan manusia memiliki peran masing-masing. Ketidakadilan atau penderitaan adalah bagian dari skenario keseluruhan yang lebih besar. Manusia sering membuat hidupnya rumit dengan berbagai keinginan dan ketakutan tidak realistis. Kunci hidup bahagia adalah menjalankan peran dan tugas dengan sederhana dan tulus. Kunci hidup dalam buku Meditations Marcus Aurelius, karya Marcus Aurelius yang dikenal berjudul Meditations, berfungsi sebagai buku harian refleksi filosofis. Beberapa rumusan pokok yang bisa diambil dari karyanya adalah: temukan tugasmu dan jalankan dengan fokus,
Segala sesuatu diciptakan dengan tujuan. Manusia harus mengenali dan melaksanakan perannya secara sungguh-sungguh. Jangan khawatir berlebihan, sebab setiap manusia diberi kekuatan sesuai tugasnya. Ketidakmaksimalan dalam menjalankan tugas adalah penyebab kegagalan. Hidup bersifat sementara, tidak kekal. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kaku dalam beradaptasi, sebab kondisi hidup selalu berubah. Kesadaran akan keterbatasan diri dan dunia membuat kita harus terus memperbaiki diri dan memahami kebenaran secara terbuka. Contoh nyata penerapan rumus ini adalah cara Markus memimpin di tengah peperangan dan ancaman internal. Tetap sabar dan fokus menjalankan tugasnya tanpa terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Pandangan Stoik tentang kebahagiaan dan kesakitan menurut Markus dan filsafat Stoik. Kebahagiaan dan rasa sakit pada dasarnya adalah produk pikiran dan persepsi kita sendiri. Kebahagiaan tidak seharusnya bergantung pada hal-hal luar seperti popularitas, materi, atau pujian. Rasa sakit muncul dari anggapan kita sendiri, bukan dari kejadian eksternal. Kita bisa mengendalikan apakah menerima rasa sakit itu atau tidak. Keyakinan bahwa masa lalu dan masa depan tidak harus membebani kita, sebab yang nyata adalah hidup di masa kini. Sikap menerima segala cobaan dengan rasa syukur dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan hakiki. Misalnya, seseorang yang patah hati karena putus cinta sebenarnya dapat memilih untuk tidak merasa sakit hati, sebab rasa sakit itu muncul dari pikiran sendiri. Kebenaran, opini, dan perspektif menurut Marcus Aurelius. Pemahaman Marcus tentang kebenaran menyatakan bahwa semua yang kita terima dan pahami hanyalah opini atau perspektif, bukan kebenaran mutlak. Segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, yang kita lihat adalah perspektif yang subjektif. Kebenaran sejati berada di luar jangkauan persepsi manusia yang terbatas. Sikap terbuka terhadap kritik dan kesediaan mengubah pendapat sesuai kebenaran yang lebih baik adalah tanda kebijaksanaan. Orang yang menolak kebenaran karena ego atau penipuan diri akan terus menderita. Misalnya, ketika seseorang bisa menerima bahwa pendapatnya tentang suatu hal tidak mutlak, ia lebih bijak dan terbuka terhadap perbedaan. Rumus-rumus kebaikan dan kesederhanaan dalam tindakan. Markus mengajarkan dua prinsip utama dalam bertindak kepada sesama. Pertama, jadilah orang baik tanpa perlu banyak debat tentang definisi kebaikan. Kedua, lakukan kebaikan secara natural tanpa perhitungan balasan atau pamrih. Prinsip hidup sederhana ini dianalogikan seperti kuda yang berlari atau lebah yang membuat madu tanpa mengharapkan imbalan. Mereka menjalankan tugasnya secara alami. Demikian juga manusia harus berbuat baik secara tulus. Perdebatan dan kritik berlebihan terhadap konsep orang baik justru bisa menjadi penghalang untuk bertindak nyata. Kesalahan dan ketidakadilan yang dilakukan pada orang lain pada akhirnya adalah merugikan diri sendiri. Bertindaklah seakan-akan hari ini adalah hari terakhirmu. Jangan menunda-nunda kebaikan, menjaga kebersihan jiwa, dan menghindari kerusakan emosional. Marcus Aurelius menekankan pentingnya menjaga jiwa agar tetap bersih dari emosi negatif dan kebiasaan berbahaya. Ambisi dan keinginan berlebihan
mengikat kebahagiaan kita pada orang lain, sehingga mengacaukan jiwa. Serempak, celaan dan pujian tidak seharusnya mengubah sikap kita. Baik dan buruk yang hakiki tidak dipengaruhi oleh opini eksternal. Kerendahan hati sejati adalah menerima keterbatasan tanpa berpura-pura rendah hati. Sebab kerendahan hati yang berlebihan bisa menjadi bentuk kesombongan terselubung. Marah harus diwaspadai karena dampaknya sering lebih besar daripada sebabnya. Pengendalian diri adalah kunci. Hindari menjaga perasaan dengan janji-janji kosong, kebencian, atau kemunafikan. Jangan membiarkan orang jahat dan tidak tahu malu mengotori jiwa. Terimalah kenyataan bahwa ketidaksempurnaan manusia itu adalah hal yang pasti. Bersyukur, menghargai hidup, dan mengelola interaksi sosial. Markus juga memberikan nasihat praktis untuk cara menjalani hidup lebih bahagia dan nyaman. Rayakanlah kehidupan dengan rasa syukur atas anugerah kecil yang biasa diabaikan, seperti bisa bangun pagi, makan, minum, dan mencintai. Jangan berharap semua orang baik dan peduli. Belajar menerima bahwa banyak orang sibuk dengan hidupnya sendiri. Jangan buang energi untuk memikirkan atau membenci keburukan orang lain. Fokus pada perbaikan diri sendiri. Latih kesabaran dan toleransi dalam menjalani hidup bersama, termasuk dengan orang yang sulit dihadapi. Selalu ingat bahwa kebahagiaan tergantung dari cara pandang dan pikiranmu sendiri, bukan dari kondisi eksternal. Mengelola ketakutan terhadap kematian dengan memahami keterbatasan dan menjalani hidup sesuai fitrah. Pendidikan diri dan sikap terhadap dunia dalam hidup bersosial dan intrapersonal. Markus menasihati agar kita bertoleransi terhadap kesalahan orang lain, namun menuntut kedisiplinan pada diri sendiri. Menjaga identitas dan jati diri, jangan mudah terpengaruh penilaian orang lain. Menghindari pemborosan energi untuk beropini tentang hal-hal yang tidak penting. Mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dan perubahan adalah hal yang pasti. Implikasi dan pemikiran akhir, pembelajaran dari tokoh Marcus Aurelius dan filsafat Stoik yang dibawakan dalam video ini menegaskan beberapa hikmah penting. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kebijaksanaan dan pengendalian diri, bukan hanya kekuatan atau popularitas. Hidup adalah perjalanan yang singkat dan penuh tantangan. Sikap positif, fokus pada tugas, dan penerimaan akan realitas adalah kunci ketangguhan. Kebahagiaan sejati lahir dari dalam diri, dari pengelolaan pikiran dan penerimaan terhadap takdir. Kebaikan harus dijalankan dengan tulus tanpa pamrih. Kesalahan adalah tanggung jawab diri sendiri, dan perubahan dimulai dari dalam. Pergaulan sosial harus diwarnai toleransi dan kesadaran keterbatasan manusia. Menyadari keterbatasan pengetahuan dan perspektif mengajak kita selalu bersikap terbuka terhadap kebenaran baru dan kritik. Akhirnya, menjalankan hidup dengan kesadaran penuh tentang kematian dan keterbatasan waktu, menyadarkan kita untuk memanfaatkan hidup dengan benar dan bijaksana. Melalui kisah dan ajaran Marcus Aurelius, teknik memerangi kegelisahan, mengatasi rasa sakit, dan memupuk kebahagiaan menjadi lebih nyata, relevan, dan aplikatif untuk siapa saja, terutama pemimpin maupun insan yang ingin hidup bermakna dan harmonis.